Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, senang sekali saya Rika Indriaswari kembali dapat menemani para muslim sekalian di talk show ber-KBMS spesial Ramadan. Dan di kesempatan yang baik ini kita ditemani oleh Profesor Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabarnya Prof? Alhamdulillah, Ramadan kali ini banyak tantangannya, tapi mudah-mudahan banyak pahalanya juga kan. Amin, insya Allah. Insya Allah. Ya apalagi ya Prof ya, sekarang kan kita sudah mulai memasuki kondisi yang kembali normal lagi ya Prof. Iya, Dan new normal. New normal, berangsur-angsur ya Prof ya, dan kita sambil berpuasa juga, tapi alhamdulillah kita masih punya banyak waktu untuk beribadah ya Prof ya. Nah, bukan cuma puasanya aja, tetapi seperti sedekah, ibadah malam, iktikaf saat malam Lailatul Qadar pastinya. Nah, bicara Lailatul Qadar nih Prof, kira-kira apa yang ada yang bilang nih bahwa sama seperti nuzulul Quran gitu. Ada yang bilang ini berbeda sama Lailatul Qadar dan juga nuzulul Quran. Ada pula yang bisa menjalankannya, ada yang tidak. Entah itu malas atau ya begitulah, sengaja atau tidak. Kira-kira bagaimana nih pemahamannya nih Prof? Memang kalau kita bicara tentang Islam, kita harus lebih banyak bicara tentang malam. Ya, coba kita lihat. Ada malam Isra Mi'raj, ada malam Nuzul Quran, dan juga Lailatul Qadar. Jadi dua malam yang sangat penting ya. Nuzul Quran itu ada yang membumi untuk melangitkan manusia. Jadi Quran itu undangan untuk mengajak anak manusia kembali ke kampung halamannya. Kita kan dulu kan makhluk surga nih. Adam, nenek moyang kita kan diciptakan di surga kan. Tapi karena pelanggaran kita jatuh ke bumi. Lalu ada Al-Quran mengundang kita naik kembali ke atas. Jadi Quran itu berfungsi juga sekaligus sebagai surat undangan. Jadi undangan sekaligus tiket masuk ke surga. Nah, sebaliknya juga nanti ada malam Isra Mi'raj yang baru-baru kita lakukan sebelum Ramadan kan. Isra Mi'raj itu ada sesuatu yang dari bumi melangit untuk membumikan sholat. Sholat itu nanti yang akan mengorbitkan masif manusia naik ke langit. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya, pendakiannya orang-orang beriman. Jadi ada yang membumi untuk melangitkan, ada yang melangit untuk membumikan. Dua malam itu. Jadi malam Nuzul Quran paralel dengan malam Isra Mi'raj. Insyaallah. Nah, Lailatul Qadar yang kita bicarakan pada malam ini itu juga bagian yang sangat penting sebetulnya terkait dengan malam Nuzul Quran. Nah, Lailatul Qadar, saya ingin tahu dulu apa yang dimaksud Al-Lailah. Al-Lailah itu bahasa Arab itu punya pengertian majazi, punya pengertian hakiki. Malam dalam pengertian fakta yaitu gelapnya malam karena matahari tenggelam kan. Tapi juga Al-Lailah bisa berarti dalam makna simboliknya, konotatifnya itu dalam pengertian keheningan, kesyahduan, kehangatan, kerinduan, kepasrahan, kekhusyuan. Nah, mana yang dimaksud Al-Lailah? Apakah Al-Lailah dalam pengertian malam gelap atau keheningan, kesyahduan, kesenduan itu? Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang malam di situ malam dalam pengertian fakta, yaitu malam setelah matahari tergelincir. Tapi kalau itu dasarnya Lailatul Qadar, jam 12 malam nanti Lailatul Qadar di Indonesia kan. Amerika jam 12 siang. Nggak dapat dong Lailatul Qadar Amerika kan. Atau ukurannya Saudi Arabia ya. Saudi Arabia malam di situ, kita keburu siang di sini kan. Nah, apa yang dijadikan ukuran? Apakah malamnya Lailatul Qadar itu di Indonesia, Saudi Arabia atau Amerika? Atau malam dalam pengertian kehangatan? Mbak Rika kan? Semua orang di rumahnya pergi ke kantor, pergi ke sekolah, pergi ke kampus. Pembantunya pun juga mungkin sudah tidur. Ya, Mbak Rika tiba-tiba gelar saja dari samping lemari. Hening, sehening-heningnya sambil sholat duha. Bahkan nangis kerinduannya terhadap Tuhan. Itu Al-Lailah buat Mbak Rika. Memang faktanya ada siangnya, tapi batinnya Lailah. Apa artinya kita tengah malam, tapi dendam, amarah. Percuma malam kan.
Nah, apa yang dijadikan ukuran? Malam dalam pengertian fakta, itu gelap, atau malam dalam pengertian simbolik, keheningan yang terjadi. Di dalam diri. Kalau bagi saya lain. Ya, kita tidak perlu memitoskan Lailatul Qadar. Yang paling penting saya ingin tanya Mbak Rika, mana yang lebih penting, memburu Lailatul Qadar atau memburu penciptanya Lailatul Qadar? Memburu penciptanya Lailatul Qadar. Mau cari surga atau penciptanya surga? Penciptanya. Iya. Surga dan Lailatul Qadar itu makhluk ya kan? Lebih penting mana makhluk atau Sang Khalik Allah? Sang Khalik Allah. Ya, ambil Lailatul Qadar, ambil surga, biar aku dalam dekapan Allah. Mana yang dipilih? Surga atau dekapan Tuhan? Dekapan Allah. Masya Allah. Puncak surga itu, wa yaumadin, ada ayatnya itu kan, puncak orang surga itu ketika yang mampu diperlihatkan wajah Allah sesekali. Wujuhu yaumaidin nadhirah. Pada hari itu sesekali akan diperlihatkan wajah Allah kepada para penghuni surga. Nah, kalau kita dalam dekapan Allah 24 jam dengan Allah ya, berarti kan di puncak surga kan. Nah, itulah sebabnya Rabi'ah Adawiyah itu memberikan satu statement yang sangat penting. Ya Allah, kalau aku menyembah karena ingin surga, jangan masukkan aku ke surga. Kalau aku menyembah karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Aku menyembah Engkau karena aku mencintaimu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Engkau, bukan untuk surga kan. Masa 70 tahun umurnya cuma cita-citanya sekapling surga? Kecil banget itu. Kita sang pencipta. Nah, kadang-kadang kita memitoskan Sang Khalik. Wah, malam 10 terakhir malam ganjil. Penuh beribadah. Tapi kalau malam genap enggak tuh. Nah, jadi mungkin perlu para pemirsa. Mari, udahlah, lupakan Lailatul Qadar, lupakan surga. Yang penting kita beribadah lillahi ta'ala. Semua dapat kok. Kalau kita dapat Sang Pencipta, semua makhluknya tunduk kepada kita kan. Tapi kalau kita mencita-citakan sang makhluknya, Khaliknya belum tentu dapat. Masya Allah. Bener-bener ini banget nih, jadi emosional banget nih Prof nih. Karena maksudnya jadi semakin apa ya, baru saya sadar gitu bahwa sebenarnya apa sih makna dari Lailatul Qadar sendiri gitu. Masya Allah. Tapi mungkin para muslim ingin mengetahui gimana sih tanda malam Lailatul Qadar itu sebenarnya. Iya, malam Lailatul Qadar itu tidak dipastikan oleh Allah kapan turunnya. Orang mengatakan malam terakhir itu, sebetulnya Rasul mengatakan seperti itu. Carilah Lailatul Qadar itu 10 terakhir, khususnya malam ganjil. Tapi tidak mustahil malam pertama juga sudah ada. Jadi situasi istilahnya itu state of mind, tergantung kondisi batin kita. Dengan mengacu kepada apa yang penjelasan saya tadi itu, boleh jadi malam ini Lailatul Qadar buat saya, Mbak Rika enggak. Boleh jadi malam ini sudah turun Lailatul Qadar buat saya. Ya. Tapi yang lainnya juga dapat seragam. Rahasianya Allah kok. Nah, sekali lagi, mari kita lewati tahap-tahap mengejar Lailatul Qadar. Mari kita kejar siapa yang menurunkan Lailatul Qadar. Siapa yang menurunkan Quran. Siapa yang menciptakan surga. Semuanya Allah kan. Nah, kalau kita menemukan Allah, yang lain makhluknya itu pada ikut ke Allah, ke kita semuanya juga kan. Nah, karena itu saya mohon kepada para pemirsa, mari kita merubah paradigma kita. Jangan kita beribadah nunggu setengah mati Ramadan. Untuk apa? Untuk tungguin Lailatul Qadar. Jangan-jangan dapat Lailatul Qadarnya tapi Tuhannya lepas. Pilih mana, Lailatul Qadar atau Allah? Allah pasti. Udahlah, kita nggak usah peduli kapan Lailatul Qadar. Insya Allah amalkan ibadahnya secara maksimum setiap malam, pasti kena. Ya kan? Amin. Nanti kalau kita katakan bahwa malam 10 terakhir Ramadan bulan ganjil, siapa tahu turun genapnya, kita nggak dapat ya kan? Nggak ada kepastian. Betul. Jadi bagi kita, ya para pemirsa, mari kita melewati fase-fase simbolik seperti ini. Ingat komitmen kita kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa
wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, tanda-tandanya apa? Kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, lengketkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita attachmentnya. Coba kita lihat merah itu kan dulu kan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya naik ke atas kan. Tuhan tidak mengatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin atau bi rasulin atau bi nabiyyin. Siapapun hamba punya hak untuk naik ke puncak. Tapi tidak semua hamba loh, karena ada huruf ba di situ. Dalam bahasa Arab itu ba itu dalam balaghahnya itu nempel. Wamsahu biru'usikum, mencuci muka itu kan nempel ini kan. Nempel baru bisa kena itu. Jadi kalau ingin naik ke puncak, nempel dengan Tuhan, attachment yang dengan Tuhan. Jadi nggak mungkin kita bisa naik ke atas kalau kita berjarak dengan Tuhan. Nah kalau kita mampu menciptakan attachment kita dengan Tuhan, kemelekatan kita dengan Tuhan, otomatis kita akan naik ke atas tuh ya. Ya karena itu malam Lailatul Qadar Indonesia jam 12 malam. Kasihan orang Washington itu jam 12 siang tuh di sana tuh. Ya kan Eropa juga belum tentu dapat. Tapi kalau malam dalam pengertian simbolik, siapapun yang merasa hening pada saat itu, aksesnya langit itu kan. Berapa kepala umat Islam, sebanyak itu lorong rahasia menuju Tuhan. Allahu Akbar ya kan. Allah Maha Besar. Mampu menampung seluruh lorong-lorong hambanya mencapai dirinya. Ya kan? Ya. Jadi jangan mengcopy paste, wah aku mau begini nanti ikut-ikutan. Iya boleh sih ikut kepada Nabi Muhammad SAW, ulama dan ustadz kita kan. Tapi yakinkan juga pada dirinya. Insya Allah. Aku juga nyampe kok. Ya. Nah kalau ini kita yakinkan diri kita sendiri. Ingat apa kata Rasulullah? Begitu dekatnya Allah dengan hambanya. Barang siapa yang datang berjalan kepada aku akan mendekatinya dengan berlari. Siapa yang mendekatiku satu jengkal, aku akan dekati satu siku. Siapa mendekatiku satu siku akan lebih dekat lagi satu lepah dengannya. Bagaimana cintanya seorang ibu terhadap bayinya. Jauh lebih cinta Tuhan terhadap hambanya. Masya Allah. Jadi kalau ada orang sudah ditempah Ramadan, masih terbebani dosa masa lampau, itu sama dengan menuduh Tuhan tidak maha pengasih, tidak maha pengampun. Padahal Bismillahirrahmanirrahim ya kan, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ya, memang Allah maha pendendam, Al-Muntaqim, tapi cuma satu kali disebutkan dalam Quran. Al-Mutakabir, Allah maha angkuh, sombong, cuma satu kali dalam Quran. Tapi Ar-Rahim 114 kali terulang. Ar-Rahman, Maha Pengasih, 57 kali terulang. Jadi apa artinya ini? Allah itu lebih menonjol sebagai the mother of God daripada the father of God. The mother of God. Feminine God, bukan masculine God. Jadi Allah itu lebih menonjolkan Rabbun. Maka itu kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa artinya? Tidak dikatakan Alhamdulillahi ilahul alamin. Kalau Rabbun itu nurturingnya. Apa itu? Pembinaannya, kepengasuhannya, nurturingnya, kelembutannya. Tapi kalau ilahun itu maskulinnya kan, penguasa, dikjaya dan sebagainya. Jadi Allah memperkenalkan dirinya bukan sebagai ilahul alamin, tapi Rabbul alamin. Sama-sama bahasa Indonesianya ilahun Tuhan, tapi itu nama maskulinnya Tuhan. Kalau Rabbun itu nama femininnya Tuhan. Nah kita bulan suci Ramadan ini kita diajak untuk menjadi manusia lembut, manusia feminin. 11 bulan sesudahnya itu manusia itu lebih maskulin ya kan. Jadi feminisasi kejantanan inilah bulan suci Ramadan. Jadi mari kita menjadi feminin pada bulan suci Ramadan. Tuhan akan mengerase menghapus seluruh dosa-dosa masa lampau kita. Maka itu Ramadan apa artinya? Menghanguskan. Kenapa disebut Ramadan? Menghanguskan seluruh dosa masa lampau. Nah, Idul Fitri kita lahir kembali sebagai manusia baru. Kaumi waladatu ummu, kita menjadi manusia baru kan? Kenapa? Jadi bayi kita nggak ada dosa kan? Kemana dosanya? Dibakar oleh Ramadan. Tuh. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong, ini saya sampai terbawa suasana nih, Prof. Masya Allah banget. Oh iya, ini untuk para muslim sekalian, saya juga punya informasi terkait menambah bekal amalan kita di dunia dan untuk pahala kita di akhirat nanti dengan cara menabung amalan tersebut lewat tabungan berkah rencana
FIB Haji dan Umroh dari Bank Mega Syariah. Jadi para muslim sekalian, tabungan ini bisa kita miliki dengan cara mendaftarnya, datang ke cabang, kemudian membawa data pribadi secara lengkap. Nah, adapun keunggulan-keunggulannya banyak nih. Jadi yang pertama, gratis asuransi jiwa selama menabung. Minimal setoran rutin ringan Rp100.000, dana dapat ditarik sebagian tanpa menutup rekening sesuai prinsip syariah, akad mudharabah mutlaqah. Nah, untuk lebih jelasnya para muslim sekalian bisa cek di www.mega.megasyariah.co.id. Saya ulangi lagi di www.megasyariah.co.id atau follow sosial media Bank Mega Syariah di Instagram @bankmegasyariah, juga di Facebook Bank Mega Syariah dan YouTube di www.youtube.com/bankmegasyariah.id. Begitu. Baiklah, kalau gitu kita masih banyak lagi hal menarik lainnya yang bisa kita pelajari bersama dengan Profesor Nasaruddin Umar. Tetap bersama kami di channel Hasanah di Talk Show Berkah BMS Spesial Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Lailatul Qadar itu ya. Maka itu diawali huruf takkid dalam bahasa Arab itu inna, itu sesungguhnya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ada lagi pertanyaan kan? Apa itu Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Jadi ini pertanyaan yang menarik ini dari Allah. Untuk kita pertanyakan juga, kenapa kok malam yang penting, malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada ribuan bulan. Karena angka yang paling tinggi pada waktu turunnya Quran itu angka 1000. Seandainya ada angka 1 triliun pada waktu itu, mungkin Quran mengatakan Lailatul Qadar khairun min triliun syahr. Angkanya orang Arab paling tinggi pada waktu turunnya Quran itu angka 1000 alfon. Maka itu ulama tafsir jangan artikan 1000 tapi ribuan bulan atau beribu-ribu bulan. Itu bukan siangnya, padahal rukun Islam dan puasa kan. Justru malamnya. Maka itu mantalabal ula syaril layali. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, ketinggian, banyaklah begadang di malam hari. Bukan main kartu, bukan main game, tapi tafakkur. Ya. Al-lailah tadi itu. Nah, jadi jarak antara Tuhan dengan hambanya itu lebih dekat di malam hari daripada di siang hari. Maka itu hampir semua sholat itu dipardukan di malam hari kan. Coba kita lihat maghrib, isya, tarawih, witir, salat tahajud, salat sunat fajar, subuh. Kalau siang hanya ada duhur asar kan. Tuhan seperti maha tahu, bukan seperti, memang maha tahu. Percuma banyak salat di siang hari. Coba salat di samping tumpukan kantor. Yang diingat itu proposal. Nah, tapi kalau malam hari, Masya Allah, kita bisa meluangkan air mata kerinduan kita, meluangkan air mata tobat kita, meluangkan mengucurkan air mata proteksi kita. Nah, para pemirsa, ada 3 air mata mustahil masuk surga, masuk neraka. Mustahil masuk neraka. Air mata kerinduan terhadap Allah, ya Allah, tiba-tiba kita terharu mendengarkan penjelasan ayat, keluar air mata itu, bersujud syukurlah. Tidak akan mungkin dijelat api neraka orang yang keluar air mata kerinduannya terhadap Allah. Yang kedua, air mata taubat. Air mata taubat itu memadamkan api neraka loh. Ya. Ada hadis Nabi. Jeritan taubatnya para pendosa lebih merdu didengarkan Allah daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Ulama bertasbih, bergemuruh, itu kerjaannya kan. Tapi kalau penjahat yang tersungkur taubat, itu yang paling merdu didengarkan oleh Allah. Nah, jadi malam hari itu mestinya kita lebih banyak tersungkur ya untuk meratapi dosa masa lampau kita. Jangan dipakai banyolan, lawakan yang mungkin melupakan Tuhan. Nah, inilah makna Lailatul Qadar. Malam hari itu kita menciptakan suatu kualitas batin yang sangat dahsyat. Ya. Malam hari itu adalah malam keakraban kita dengan Tuhan.
Nikmat sekali menjadi hamba di malam hari dan sukses menjadi khalifah di siang hari. Kan dua kapasitas kita kan. Ini jailun fil ardi khalifah di siang hari. Wah, cerdas otak kita kan. Siang bisa melakukan banyak pun. Duniawi di. Tapi kalau malam hari, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita banyak tersungkur di malam hari. Nah, kalau di malam hari orang tidak bisa mengingat Tuhan, apalagi siang hari kan. Nah, Lailatul Qadar itu luar biasa. Hampir semua peristiwa-peristiwa bersejarah dalam Islam itu di malam hari. Ya, turunnya Quran malam hari, pelantikan Nabi malam hari, Rasul malam hari, ya kan? Mi'raj malam hari. Kemudian juga Lailatul Qadar malam hari. Ada ayatnya kan? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ada suatu tempat yang puncak di atas. Siapa yang ingin mengakses itu banyaklah sujud malam, bukan sujud di siang hari. Kan? Wa minal laili fatahajjad, bukan wa minan nahari fatahajjad. Jadi lebih banyak kita tersungkur di malam hari. Lebih dekat kita dengan Allah. Jarak antara hamba dengan Tuhannya di malam hari lebih dekat. Nah, karena itu jangan menyanyiakan malam-malam Ramadan. Ya. Ketika Nabi memimpin sholat di Yerusalem, di belakangnya itu makmumnya para nabi. Selesai sholat, ya Allah, berikanlah kekuatan atau hidupkanlah kami menjadi umat Nabi Muhammad. Tidak perlu membawa ajaran kami. Ditanya, kenapa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad? Karena di situ ada bulan Ramadan. Kami dulu nggak dapat fasilitas Ramadan. Kami dulu nggak ada Lailatul Qadar. Nah, Nabi Muhammad dapat Ramadan, dapat Lailatul Qadar. Nah, kita para pemirsa, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Hari ini, saat ini kita Ramadan. Kenapa kita menyanyiakan bulan suci Ramadan? Banyaklah tersungkur. Ya, meratapi dosa masa lampaunya di malam ini. Ya, banyaklah kita mengingat dosa-dosa masa lampau kita. Banyak kita mengingat betapa banyak waktu yang kita sia-siakan selama ini. Ya, paling tidak malam ini betul-betul kita mencoba untuk memeras air mata kita. Orang yang tidak pernah menangis, itu menandakan hatinya kering. Hati yang kering tidak bisa menangkap spiritual. Maka itu menangis karena Allah itu terpuji. Menangis karena makhluk itu cengeng, itu enggak terpuji. Ya, irilah terhadap orang yang suka terharu mengingat Allah, sebab orang itu penghuni surga. Gak mungkin dijilat api neraka orang yang sering mengeluarkan air mata taubat, orang yang sering mengeluarkan air mata kerinduan terhadap Tuhan. Orang yang seperti ini, itu ciri-ciri penghuni surga. Mari kita menciptakan kualitas feminin di dalam bulan suci Ramadan ini, karena femininity is the superpower. Kelembutan itu yang superpower, bukan jantan. Ya. Orang yang sombong, orang yang angkuh, apa kata Rasulullah, tidak akan pernah mencium bau surga orang yang maskulin. Tapi orang yang feminin melejit cepatnya naik ke Tuhan. Femininity is a superpower. Maka itu ada pernyataan dari Ibnu Arabi. Wahai para muridku, jika kalian ingin lebih cepat mendekati Tuhan, kalian terlebih dahulu harus menjadi perempuan. Apa harus operasi plastik? No. Boleh jenis kelamin kita jantan, tapi kualitas spiritual kita itu feminin. Seperti Rasulullah kan. Rasulullah itu feminin. Quran itu feminin. Allah itu lebih menonjol Tuhan feminin. Tapi umatnya maskulin. Super maskulin bahkan. Keras. Abu Bakar. Oh, Allahu Akbar. Itu ada etikanya. Orang Allahu Akbar itu menyatakan hanya Allah yang maha besar. Allahu Akbar, angkat tangan kan, give up gini. Dalam teori militer kalau angkat tangan dibunuh melanggar HAM, dia yang salah kan. Habis itu kita melipat tangan kita kayak mayat nih kan, pasrah. Allahu Akbar itu kan. Allahu Akbar ruku tunduk kan. Al-khudu. Bahkan Allahu Akbar sujud, mahkota yang paling tinggi ini tersungkur di atas tanah. Itu Allahu Akbar. Jadi melemahkan diri kita, menundukkan diri kita kepada Allah. Jadi kalau Allahu Akbar, bakar, bongkar, usir, itu membesarkan egonya, Tuhannya pergi. Yang kita inginkan, Allahu Akbar. I'm nothing, aku nggak ada apa-apanya, hanya Engkau lah. Jadi Allahu Akbar itu kalau orang menghayati makna Allahu Akbar itu pasti nangis. Ternyata aku nggak ada apa-apanya, Engkau lah segalanya ya Allah.
Ya, makanya itu takbiratul ihram itu pendobrak hijab-hijab langit. Ada 12 keistimewaan takbiratul ihram, ya kan. Kan kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, ada 70.000 hijab yang memisahkan hambanya dengan Tuhannya, kan. Dan itu harus ditembus semuanya. Dan bukan seperti kertas, seperti tisu ini, kan. Hijab tusuk masuk. Enggak. Ada yang seperti kain butuh gunting. Ada yang seperti tembok butuh linggis. Ada yang seperti benteng perlu bom gitu ya. Nah, pendobrak spesialisasi, pendobrak benteng itu yang sangat tebal itu Allahu Akbar. Maka itu seandainya orang tahu apa hikmah di balik takbiratul ihram, tidak ada salat sunat apapun yang mau ditinggalkan. Satu kali kita ucapkan Allahu Akbar, mendobrak sekian puluh lapis-lapis berat itu, kan. Itu rahasianya takbiratul ihram. Maka itu kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, lembutkan jiwanya. Jangan menepuk dadanya. Tidak akan pernah mencium bau surga. Tapi kalau orang tawadu, itu yang melejit naik ke atas. Masya Allah, itu dia ya. Femininity is a superpower. Femininity di sini maksudnya adalah kelembutan jiwa. Begitu ya Prof ya. Masya Allah banget. Baiklah para muslim sekalian, masih akan kita bahas lebih dalam lagi mengenai meraih rahmat di malam Lailatul Qadar. Setelah ini tetap di Talk Show Berkah BMS Spesial Ramadan. Tepat mendekati penghujung acara, tapi sebelum kita tutup pertemuan kita bersama Profesor Nasaruddin hari ini, saya juga ingin menjelaskan. Nah, semoga di episode berikutnya pembicaraan kita ini tidak kalah menarik dan bermanfaat dan kembali membantu para muslim sekalian untuk mengingat tentang amalan ibadah satu ini, yaitu haji maupun umroh. Nah, para muslim sekalian bisa melakukan pendaftaran tabungan berkah rencana IB haji dan umroh dengan cara mendaftar, datang ke cabang, kemudian membawa data pribadi secara lengkap. Nah, adapun keunggulan-keunggulannya ini banyak banget. Pertama, gratis asuransi jiwa selama menabung. Wah, alhamdulillah banget kan. Lalu kemudian minimal setoran rutin ringan Rp100.000. Dana dapat ditarik sebagian tanpa menutup rekening. Dan terakhir, sesuai prinsip syariah, akad mudharabah mutlaqah. Dan untuk lebih jelasnya, para muslim sekalian bisa cek di www.megasyariah.co.id atau follow sosial media Bank Mega Syariah di Instagram @bankmegasyariah, juga di Facebook Bank Mega Syariah dan YouTube di www.youtube.com/bankmegasyariah.id. Begitu. Nah, sebelum menutup acara ini, marilah kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Prof. Silakan Prof. Baik, kalau boleh saya tambahkan sedikit saya sebelum berdoa ya. Boleh Prof. Ya, ada satu keunggulan yang belum disebutkan Mbak Rika tadi ya. Itu keunggulan tak teringkari, tapi keunggulan yang paling penting juga adalah Bank Mega Syariah ini. Kenapa Bank Mega Syariah? Ya, kalau bank-bank syariah yang lain ada mereknya luar negeri, keuntungannya larinya ke sana mereka. Mohon maaf ya, kita nggak tahu non-muslim lah sebagian. Nah, kalau ada juga bank syariah yang bukan yang lainnya itu yang misalnya kan ya kita nggak tahu diapain keuntungan itu, tapi saya mendengarkan langsung dari mulutnya owner kita Bank Mega Syariah Pak Hairul Tanjung ya. Insya Allah Pak Nasar, kalau saya seperti ini, kami tidak akan memperoleh profit apapun dari Bank Mega Syariah. Semuanya akan kami kembalikan ke umat. Satu-satunya Bank Mega Syariah seperti ini, yang lainnya kan mungkin keuntungannya kemana kita nggak tahu. Maka itu saya minta kepada para pemirsa, ya saya sendiri secara pribadi lebih memilih mempercayai Bank Mega Syariah karena ownernya adalah seperti ini prinsipnya. Itu tidak ada keraguan. Nanti itu mari kita berdoa para pemirsa, semoga betul-betul berkah dunia akhirat. Apa yang kita upayakan ini semoga
maqasid kita, tujuan-tujuan kita itu diberkahi Allah dengan ada niat yang luhur kita untuk menabung dengan tujuan-tujuan untuk jangka panjang kita di kehidupan di akhirat kelak. Baik para pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkalna ala Allah, bismillah atasanna billah, bismillah intasarna billah, bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah, bismillah ma kana min ni'matin fa min Allah, bismillah masyaallah la hawla wala quwwata. Bismillah dhahra rasulullah, bismillah ja'at rijalullah, bismillah lama atayatullah, bismillah qul kullu min indillah. Bismillah dakhalna fi sa'ati la ilaha illallah, bismillah kharajna ala sahra Muhammad rasulullah. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa nu'minu bika wa natawakkal alayk wa nutni 'alayka al-khaira wa kullu wa nashkuruka wa la nakfur. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nafat narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabal jiddi bil kufari mukhal. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha menyaksikan inilah kami para hamba-Mu bersimpu di hadapan-Mu pada bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Tiada lain harapan kami semuanya kecuali memohon agar Engkau memberikan ridha-Mu, memberikan bimbingan, pertolongan, agar kami memanfaatkan sisa-sisa hidup yang Engkau pinjamkan kepada kami ini untuk konsisten di jalan yang lurus, di jalan-Mu yang benar. Kami mohon perlindungan-Mu ya Allah. Hamba-Mu sangat dhaif, sangat lemah, gampang digoda iblis. Berikanlah proteksi kepada kami semuanya untuk bisa memenangkan pertarungan kami melawan kejahatan itu. Berikanlah kekuatan kami untuk berjalan di atas kebenaran ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jemputlah kami pada saatnya dalam keadaan husnul khatimah. Izinkan kami menitipkan anak kami, keluarga kami semuanya kepadamu. Jadikanlah mereka semuanya anak-anak yang saleh atau saleha. Karena kami tidak tahu seperti apa nasib mereka tanpa bimbingan kami langsung. Kami tahu keluarga kami, anak kami banyak kelemahan, tapi kami yakin Engkau adalah Tuhan yang Maha Sempurna. Izinkanlah kami menitipkan anak dan keluarga kami kepadamu. Izinkan juga menitipkan kepada kedua orang tua kami kepadamu yang juga punya kelemahan. Kami yakin pengampunanmu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kami semuanya. Allahumma ya Allah irhamna ya rahman rahimin ya Allah. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Insan BMS, ini terus terang banget dalam satu episode ini sulit sekali Prof untuk tidak meneteskan air mata. Ilmu yang sangat menyentuh hati sekali, ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Prof Nassar untuk waktu dan ilmunya. Sampai jumpa di talk show Berkah BMS spesial Ramadan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.